Ya nih soalnya di dalam kehidupan kita bahas Google Form ya yang ketiga. Di dalam kehidupan kita sering menggunakan benda-benda tergolong senyawa. Benda berikut dikelompokkan sebagai senyawa adalah Oke. Cara mudah itu kalau unsur itu ya, kalau unsur itu biasanya ya satu nama atau logam biasanya logam atau satu nama tuh biasanya unsur. Kalau senyawa itu enaknya lihat dua nama atau kalau nggak dua nama biasanya kalau nggak alkohol, etanol atau alkohol yang sering ya. Alkohol, baru gula atau glukosa atau yang namanya lagi garam ya, garam atau cuka, asam cuka. Jadi kalau dua nama dia biasa senyawa, kalau satu nama biasanya unsur kecuali etanol, gula atau garam itu senyawa. Madu senyawa ya. Madu itu senyawa, gula, alkohol, garam, etanol itu senyawa. Kalau unsur biasanya berupa seperti logam, besi. Ini besi ini unsur, aluminium unsur, kuningan unsur. Oke. Alkohol senyawa, gula senyawa, minyak goreng, minyak senyawa ya. Itu ya contohnya. Oke, kalau dia air, tanah, udara, ini air senyawa, tapi kalau tanah, udara itu namanya campuran ya, campuran. Contohnya, Pak. Kalau air laut, Pak, air laut itu campuran. Ini campuran, ini campuran. Oke. Perunggu logam ini unsur, asam sulfat dua nama, ini senyawa, asam cuka, cuka ini asam cuka ya, ini senyawa juga. Emas unsur, klorin unsur, glukosa itu senyawa. Oke. Jadi yang diminta itu adalah kalau misalnya air teh Pak, air teh campuran ya. Air teh itu campuran. Campuran itu banyak senyawa di dalamnya atau campuran beberapa senyawa itu namanya campuran. Atau lebih enaknya ada zat pelarutnya. Ada zat pelarutnya. Udara ada zat pelarutnya. Oke, ini tanah juga ya. Jadi tanah itu campuran, udara itu campuran, air laut juga campuran. Air teh, kopi, susu itu campuran. Oke, yang diminta adalah sebagai senyawa, maka semuanya senyawa, berarti jawabannya yang B. Kalau yang C itu unsur semua. Oke ya, bisa dipahamin ya? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Nah, ya. Kita lanjut ke soal Ya. 2. Karena diulang lah. Untuk yang biar supaya mengulang, biar paham, Bisa, jadi Pak. nggak ulang lagi. Berikut ini adalah nama beberapa zat, udara, gula pasir, udara apa? Campuran, Campuran. gula senyawa, air Senyawa. laut campuran, Campuran. air murni senyawa, Senyawa. emas Unsur. logam, Unsur. Unsur. yang merupakan campuran 1, 3. Air laut. 3. ayah. Oke. Ya, dipahamin? Ya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Nah, ini dia soal yang kemarin. Etanol, alkohol, senyawa. Senyawa. Ini senyawa ya, senyawa. Belerang, Unsur. amonia, gas amonia. Ini senyawa ya. Senyawa. Senyawa itu sebenarnya. Gas amonia itu senyawa. NH3 senyawa. Glukosa, gula, Senyawa. Senyawa. klorin. Unsur. Maka jawabannya 2, 5, 6. Nggak ada. Yang ada ini 2, 5, 6. Jawabannya C kan? Yang lain nggak ada. 3-nya masuk itu. 3-nya masuk kenapa? Karena mungkin salah buat jawaban. Amonia itu senyawa. Gas amonia. Kalau senyawa Pak, amonia itu simbolnya NH3. NH3 maka ini senyawa nitrogen ditambah dengan hidrogen besar-besar maka jawabannya adalah senyawa. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut karena nih udah. Oke nih. Lanjut konduktivitas. Bisa diulang berarti bisa enak. Konduktivitas sama semakin besar konduktivitas maka nilai konduktornya makin bagus ya kan? Ya. Ya, dari soal ini yang mana tembaga yang paling konduk? Setelah itu Tembaga. Kuningan. tembaga, habis itu Besi. kuningan, habis Besi. itu Besi. habis itu Baja. terakhir Timbal. timbal. Ini 4 baja, terakhir timbal. Oke, tinggal dianalisis di soal. Timbal merupakan bahan isolator yang baik.
Salah. Salah. Logam itu Salah. adalah logam Konduktor. itu konduktor ya. Logam itu konduktor, maka ini jebak jawabannya salah. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik ketimbang tembaga. Kuningan, tembaga. Salah. Salah. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal dan kuningan. Tembaga, kuningan, dan timbal. Betul. Betul. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantar panas dibanding timbal. Besi kurang baik dibanding timbal. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya? Salah. Salah. Coba baca lagi. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantar panas dibanding timbal. Salah ya? Salah. Salah. Nah, jawabannya benar adalah nomor 3 ini. 3 Tiga. aja kan? Jawaban 3 aja kan? Yang paling Iya. tepat yaitu 3 ya. Besi merupakan bahan yang baik menghantarkan panas Panas. dibanding timbal. Karena besi 73, timbal 74. Paham ya? Ya. Paham. Ke soal berikutnya nih dia. Oke, ini mana paling bagus? Tembaga. 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 Timah. Tembaga nomor Tembaga. 1, nomor Timah. 2, timah, Aluminium. tiga, Besi. 4. Baja. Oke, ya. Pak Amir, Saya Pak. tadi itu yang tadi, soal yang tadi itu kayaknya ada Besi. 2 pilihan kayaknya. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. 1 dan yang mana jawabannya, Pak? Nah, ini nggak ada jawaban, Pak. Saya tadi nggak jawaban. Kenapa? Karena ini, tar dulu, coba tebas ya. Nah, Nah, timbal merupakan isolator yang baik. Isolator yang baik bukan, Pak ya. Timbal itu pengantar panas. Berarti ini jawabannya. Ah. salah. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik dibanding besi dan kurang baik. Oh iya betul, 2 ya. Iya. Alah, 2 benar ya. ya, Oh iya, Iya, 2 benar. Nanti Ya maaf, ini ya. Kemampuan mengatakan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Besi. Benar ya? ya. Ini kurang baik dibanding tembaga. Benar ya? Benar. Tembaga adalah konduktor yang baik. Yang baik. Benar ya? Betul. Bulan 3. Jawabannya adalah 2 dan. Makasih Pak ya. 2 dan 3. Ya. Ini ya. C. Ya. Amin ya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nih. Yang mana yang bagus tadi? Nomor 1. Tembaga. Nomor 2. Timah. Nomor 3. Aluminium. Nomor 4. Besi. Nomor 5. Baja. Baja. Disuruh buat, kamu akan menggunakan bahan bakar minimum. Kalau masa air misalnya nih. Ini yang 5 bahan ini digunakan untuk masa air kelimanya. Dengan bahan bakar minimum. Berarti kamu pakai yang mana? Biar supaya yang lebih cepat matang. Tembaga. Yang konduktivitas termalnya lebih besar. Iya, tembaga ya. Kalau pakai bahan bakar minimum, maka pakai tembaga ya. Iya. Tembaga jawabannya ya. Berarti B. Ya, B. Karena apa? Karena dia lebih cepat menghantarkan panas. Paham ya? Paham ya soalnya paham? Yang minimum bahan bakarnya pakai tembaga biar cepat matangnya. Panasnya cepat. Oke. Kalau pakai bahan bakar maksimum? Baja. Baja. Bisa dipahamin? Ya. Nah, lanjut ya. Udah masuk nih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Berdasarkan tabel ini, oke ini yang mana nih jawabannya? Kita jawab dulu. Ini juga ada dulu. Nih, tembaga konduktor yang baik. Bener kan konduktor? Tembaga baja adalah konduktor. Ya. Tembaga konduktor yang baik benar? Betul. Kayu isolator yang baik dibanding tenggan kaca. Isolator nih isolator ya. Betul. Betul ya? Betul. Baja lebih cepat. Tembaga. Salah. Salah. Kaca isolator yang baik. Salah. Salah kan? Atau salah nih? Salah. Salah. Kayu Jawaban juga, adalah 3 dan 4. 4. Oke, paham ya? Oke. Isolator yang baik adalah Kayu. kayu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini lagi. Ini masalah apa? Kalender Hijriyah dan kalender
Masehi. Masehi. Oke, Masehi. Kita bikin. Masehi adalah tahun Syam. Syamsiah. Ya, berdasarkan revolusi Revolusi bumi. revolusi bumi itu berapa? 365. 365 hari ya, Kalau kehabisan baru lebih satu. Oke, sama dengan 365 hari. Oke ya. Bergantian waktunya kapan? Tengah malam. Tengah 000. malam. 00:00. 0.00. Ya, namanya tahun Samsiah. Samsiah. Jadi pergantian harinya pukul 00:00. Oke, itulah yang ingat itu aja ya. Oke, kalau tahun Hijriah adalah tahun Komariah. Ya. Komariah berdasarkan Revolusi bulan. revolusi bulan berapa? 354. 29,5 hari. Karena ada 12 bulan dikali 12. Jadinya 354 hari. Ya, hati-hati ya. Bahasa hati-hati ya. Revolusi bumi benar. Bumi mengitari matahari sekali putar adalah 1 tahun. 1 tahun adalah 365 hari. Revolusi bulan adalah bulan mengitari bumi. Bulan mengitari bumi adalah satu kalinya 29,5 hari. Karena ada 12 bulan, maka dikali 12, jadi setahunnya adalah 354 hari. Paham ya? Oke, kita bahas. Kenapa hari raya Natal dan tidak sama dengan Idul Fitri? Coba. Jumlah hari pada tahun Masehi maju. Masehi nggak pernah ya, maju ya. Yang maju adalah Hijriah ya, selama 11 hari. 365, 354, 11 hari. Ya, perbedaan salah. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah 360 salah ya. Salah. Balik. Balik, betul. Jumlah hari dalam 1 tahun Masehi adalah 365 dan selisihnya kurang dari 11. Salah. Kurang itu salah. Pas ya 11 ya atau pas 11 salah ya. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur, salah ya. Salah. Jumlah hari dalam kalender Hijriah 354 sedangkan Masehi 365 benar? Betul. Selisihnya adalah 11 hari. Bentar lagi bulan 4, ya kan? Tanggalnya makin maju kan? Iya, jadi jawabannya kalender Hijriah tanggalnya semakin maju. Karena perbedaan 11 hari lebih sedikit daripada Masehi. Masehi lebih banyak 11 hari ketimbang Hijriah. Paham? Kalau Hijriah ganti waktunya kapan? Terbenam Ya, Terbenam matahari. Matahari pergantian waktunya. Jadi kalau sekarang hari apa nih? udah masuk Kamis. Udah besoknya. Kamis ya. Kamis ini tahun Islam masih apa Hijriah ya? Hijriah. Kalau Masehi masih Rabu ya? Rabu. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Soal berikutnya. Sama seperti ini kita cari yang benar. Perbedaan karena tahun Masehi nomor 1 revolusi bulan Masehi salah. Revolusi bumi benar? Iya. Kalau tahunnya 365 benar? Ya. Salah. Jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. Ada jawabannya nih. 2 dan 3. Ada. Iya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Enzim. Tengok yang saya kirimkan dulu enzim. Yang saya kirim di grup itu. Ada enzim saya kirim di grup? Ada. Nah, diperhatikan ya. Kalau bisa dia di lambung itu biasanya mengubah protein ya. Saya ulangin, kalau lambung itu bisa mengubah protein. Jadi lambung itu tempat pembentukan protein ya, tempat mengubah protein. Sudah. Itu yang cara ngapal yang enak. Nah, ini enzim apa nih? Enzim untuk apa? Ini soal-soalnya ya. Enzim untuk lemak, memecah lemak, asam lemak dan gula mengandung alkohol. Dalam ASI fungsinya molekul ASI. Enzim memecah lemak. Cari memecah lemak. Yang mana memecah lemak? Mengubah lemak menjadi gliserol. Ya, ada tuh ya. Lipase. Apa? Lipase. Ada kan di itu kan? Ada. Ada. Ini enzim ya, enzim tuh ya. Saya ini kalau enzim saya enaknya lambung aja. Lambung itu protein. Protein itu pepsin, renin ya, amilase kan itu. Saya ingatnya itu lambung itu yang lainnya emang
Ya, dia harus dipahami ya. Ini kok soalnya kemarin masuk. Maka enzim untuk gliserol itu namanya enzim lipase. Lipase berada di Pankreas. pankreas sama di usus halus ya. Halus. Jawabannya adalah yang ini ya. Pankreas. Ini soal kemarin nih, soal kemarin. Oke, ini itu ya tabelnya itu ya. Saya cara ngapal yang ini enzim ini karena saya kurang apa namanya menghafal enzim ini harus paham. Tapi kalau saya bilang tadi lambung aja, saya ingat lambung itu mengubah protein. Jadi enzimnya itu amilase, pepsin, renin saya ingat. Amilase, renin. Renin, pepsin, amilase. Cuman itu saya ingat. Ya, yang lainnya itu cuma 3 sih sebenarnya. Lambung, 4. Air liur amilase kan. Air liur amilase mengubah amilum karbohidrat menjadi gula. Tapi kalau lambung tadi protein, yang hafal itu pankreas sama usus halus tuh banyak enzimnya. Pankreas sama usus halus. Hafal 2 aja di lidah itu mengubah amilum menjadi glukosa atau maltosa. Kalau di lambung itu ada amilase, pepsin dan renin itu protein semua itu. Protein. Lanjut ya. Lanjut nih soal kemarin, ini juga soal kemarin. Fungsi enzim memecah sukrosa menjadi menjadi yang namanya apa ya? Fungsi enzim adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa, glukosa dan lain sebagainya. Kalau gini fruktosa, glukosa ini biasanya di usus. Itu aja saya ingatnya, biar enak ya. Kalau kayak gini enzimnya yang ada fruktosa itu biasanya di usus halus. Nah, jadi lebih enak kan cara ngapalnya. Jadi yang mana yang usus halus? Tinggal yang mana, Bu? C. Sukrase. C ya? C kan? Ya. C. Jadi gitu ya. Kalau dia ada fruktosa, maltosa itu, Bu. Laktosa itu yang ada sasa-sasanya itu di usus halus. Itu cara ngapalnya. Karena kita menjawab soal kan. Oke, sekali lagi ya, saya ulangin. Kalau di air liur itu ada enzim apa tuh ya? Enzim apa tuh? Lipase apa? Amilase. Amilase untuk mengubah amilum karbohidrat menjadi maltosa gula ya. Masuk ke lambung itu mengubah protein semua dari dia enzim pepsin sama renin itu mengubah protein semua ya. Kasionogen itu protein juga susu. Oke, saya yang pankreas itu ini agak-agak ngapalnya itu kalau saya ingat aja lipase gitu aja ya. Di pankreas ingat aja Pak, lipase itu mengubah lemak menjadi gliserol. Di usus halus ya udah ada sasa-sasanya semua. Jadi gampang ngapalnya gitu Bu ya. Gampang ngapalnya seperti itu. Hafal dulu di air liur ada amilase mengubah amilum menjadi maltosa, amilase, amilum laktosa atau amilum maltosa amilase. Kalau di lambung ada renin sama pepsin ya. Itu adalah ada satu lagi namanya HCl juga, enzim HCl tuh, membunuh kuman. Oke, yang paling penting adalah pepsin sama renin itu mengubah protein. Jadi di lambung khusus protein. Masuk lagi ke pankreas. Pankreas itu adalah tempat pembentukan enzim. Pankreas fungsinya adalah tempat pembentukan enzim. Enzim itu dibentuk di mana? Di pankreas. Protein diolah di mana, Bu? Lambung. Lambung. Paham ya? Oke. Pankreas ada apa? Tempat pembentukan Enzim. enzim. Nah, itu yang cara ngapalnya. Pankreas tempat pembentukan enzim. Di pankreas saya ingat aja, ada yang namanya enzim lipase. Lipase itu apa? Untuk mengubah lemak menjadi gliserol, minyaknya. Paham? Yang usus itu ada sasa-sasanya, sukrosa. Paham, Bu? Cara ngapalnya? Iya. Cara ngapalnya paham? Biar supaya nggak dihafal semua, cari kata kunci aja. Paham cara ngapalnya? Insya Allah. Paham, Pak. Paham ya? Berarti ini sasa, fruktosa berarti dia di mana? Halus. Halus. Bisa dipahamin? Ya. Ini soal kemarin. Ya, ini soal kemarin juga. Ini soal kemarin. Banyak yang nggak bisa jawab karena pusing. Pak, ini kok cara ngapalnya yang kurang paham. Saya ajari cara ngapalnya tadi. Cara ngapalnya tadi di air liur amilase, amilum laktosa atau amilum maltosa.
Di lambung ada enzim apa mengubah protein, protein, yaitu ada renin sama pepsin, pepsin. Oke, di pankreas adalah tempat pembentukan enzim. enzim, Namanya ada nanti enzim lipase. Asam lemak menjadi kolesterol, gliserol. Di usalus ada fruktosa, maltosa, sukrosa. Oke, paham? Oke, paham ya? Lanjut kita ke soal di tabelnya udah ada. Oke, ini dia. Soal lagi mengenai apa nomor 11? Ini mengenai katrol. Ya kan? Katrol. Yang kemarin katrol. Kalau dia menimba langsung dengan pakai tali, keuntungan mekaniknya Sama. Nah, keuntungan mekaniknya sama. Pernyataan berikut, dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Capek lah. Ahmad menggunakan tali dengan katrol. Katrol. Ahmad, jika diketahui ember yang dengan Ahmad dan Amir sama besar, jika memiliki berat yang sama, serta kedalaman sumur juga sama, maka karena ini masalah katrol, keuntungan mekanis yang paling sedikit adalah minimal 1. Berarti keuntungan mekanis tanpa katrol dengan pakai katrol adalah 1. Sama. Berarti keuntungannya sama. Jawabannya Pak. Berarti Oke. Paham ya? Ya, paham ya? Paham. Tapi kalau untuk memudahkan, maka jawabannya apa? Ahmad lebih mudah ya kan? betul, Untuk memudahkan pekerjaan manusia ya. Tapi kalau untuk ini keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya apa? Yang C. C. Paham ya? Lanjut. lanjut, Kita biar ini. Ini masalah katrol juga. Katrol ini ada jenisnya ya. Kemarin tuh ada katrol tetap ya. Ada katrol tetap. Apalagi? majemuk. Apalagi selain tetap keuntungan mekanis sama dengan 1. Contoh dari timba. Katrol katrol bebas, Katrol bebas keuntungannya adalah Setengah. 2. Habis itu katrol Majemuk. Katrol majemuk tergantung jumlah. katrol, Katrol. 3 ya 3, kalau 4 ya 4. Oke. Ya, kalau sekarang ini soalnya pemindahan benda dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat benda menggunakan blok katrol tersebut. Susunan katrol yang digunakan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ini berapa keuntungan mekanisnya yang gambar A? 3, 3. B, 3, C, 4. D. 6. Secara nggak langsung, secara tidak langsung, katrol D adalah beban apa namanya? Katrol D adalah katrol yang paling mudah digunakan, ya kan? Ya. Yang memudahkan pekerjaan manusia adalah yang D, meringankan beban. Bebannya makin Ringan. Oke. Amatilah gambar di atas. Pernyataan yang benar di bawah ini, F itu gaya. Gaya pada katrol A setengah dari gaya pada. Ya nggak jelas kalau seperti ini. Maka dimisalkan aja. Pembagi 3, pembagi 4, pembagi 6. Kita anggap 12 Newton. 12 Newton biar enak. 12 Newton cari gayanya biar enak. 12 Newton. Kita cari gayanya. Yang pada FA. Pada FA tinggal bagi aja. 12 bagi 3 berapa? 4. Yang B 12 bagi 3 4. Newton. Yang C 12 bagi 4. 3. Yang D 12 bagi 6. 2. Pak Amir izin, itu 12 dari mana ya Pak Amir? Kita misalkan aja Bu, biar supaya beban ini kita misalkan, kan bebannya sama semua tuh, biar enak Ibu menentukan menganalisis pilihan ganda ini. Jadi Ibu misalkan aja bebannya 12 Newton. Pak boleh 120? Boleh. Pak boleh 100? Payah baginya. Saya ambil angka yang enak dibagi 3, yang enak dibagi 4, yang enak dibagi 6. Karena ini kan F pada katrol A setengah. Berarti hitungan kan? Hitungan kan? Hitungan. Maka kalau hitungan kita misalkan aja di sini F-nya bebannya 12, 12, 12, 12. Jadi FA-nya biar mudah dimengerti, FA-nya 4 Newton. Yang B 12 bagi 3, 4 Newton. Yang C 3 Newton. Yang D 2 Newton. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita misalkan ya, kalau nggak ada angkanya, maka tinggal analisis. Gaya pada katrol A, FA adalah setengah dari FD. FA-nya 4, setengah dari 2, 4, benar? Salah. Salah ya, yang ini salah. Yang F pada katrol A
sama dengan C. A sama dengan C. Salah. Salah. Itu Salah. langsung aja hitungannya. F pada katol B 2 kali F pada katol D. Betul, 2 dikali 2 jadi 4. Betul. F pada katol B kan 4 kan? Oh ya. FB sama dengan 2 kali FD. Bener nggak jawabannya? 4. Betul. Ini 4 sama dengan 2 kali 2. Bener ya? Benar. F pada katol D 2 kali lipat pada katol A. Salah ya? D-nya Ya, 2 jadi salah. 8. Salah. F pada katol A adalah yang terbesar. Salah ya? Salah. AB sama besar, oke? Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Tanyakan kalau belum tahu, kita masuk ke soal lainnya lagi. Pak, tanya. Silahkan. Itu kenapa kok bisa FA kan sama dengan 4 Newton itu tadi pakai rumus apa kok bisa Ini bagi aku, dibagi? bebannya dibagi keuntungan mekanik. 12 Kenapa bagi itu bagi 3, 12 bagi 3, 12 bagi 4, 12 bagi 6. Kan tadi kan katrol. Katrol itu memudahkan pekerjaan manusia ya, pekerjaan manusia dimudahkan. Makin besar keuntungan mekanis, makin mudah untuk mengangkat beban. Makanya katrol yang dengan apa? Dengan yang paling banyak bebannya makin mudah untuk apa namanya? Untuk diangkat. Oke? Bisa Oke, dipahami? Pak. Bisa. Bisa. Lanjut. Lanjut. Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Saya hapus ya. 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 Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Sama ini, 2 orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimba dengan katrol, Betty dengan langsung. Sama tadi kan? Keuntungan mekanik Esa? Sama. Jawaban adalah yang C. C. C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama juga ini. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar embernya 2 kali lipat ember Rina. Ember yang ini lebih besar, pakai timba lebih besar ketimbang pakai langsung. Maka usahanya ya udah usahanya sesuaikan aja. Kalau Aldi lebih besar 2 kali, maka usahanya lebih besar 2 kali. Jawabannya mana? B. Karena kan keuntungan mekaniknya sama kan? Hmm. Iya, berarti kalau keuntungan mekanik sama, usahanya sama. Tapi karena embernya 2 kali, makanya usahanya berbeda. Yang lebih besar adalah usaha yang 2 kali ember, yaitu Aldi. Maka jawabannya B. Karena di sini adalah besar ember Aldi adalah 2 kali dari ember Rina. Paham? Aldi yang ini, Rina yang ini. Karena ini 2 kali embernya, 2 kali ember, maka usahanya juga 2 kali daripada yang Rina. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Ya, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah menentukan masalah. Kalau misalnya masalah, habis masalah, ya udah cari masalah. Cari. Nomor berapa yang masalah? Nomor berapa? 3. 3. Ini kan urutkan langkah metode ilmiah. Maka nomor 3 yang pertama. Berarti ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini salah. Benar? Betul. Betul. Nomor 3 yang benar. 3, 2, 3, 2, 6, 4. Berarti perbedaan adalah 6 dan 4. 6 melakukan percobaan, 4 mengumpulkan data. Mana duluan dilakukan? 6 apa 4? 4 dulu. 4. Apa? Data didapat setelah melakukan percobaan atau sebelum melakukan percobaan. Melakukan, Pak. Melakukan percobaan dulu ya. Iya. Data didapat setelah melakukan percobaan. Data itu bukan dahulu, berarti cobaan dulu, berarti eksperimen dulu baru dapat data. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Cari dulu yang masalah, habis masalah sama yang A dengan C yang benar, tinggal urutkan 3, 2, 6, 4, 5, 1 atau 3, 2, 4, 6, 5, 1. Berarti ada perbedaan 4 sama 6-nya. 4 dan 6. Mana duluan diambil? Mengumpulkan data atau melakukan percobaan? Data didapat setelah percobaan atau sebelum percobaan? Setelah. Setelah. Bisa dipahami tuh? Ya. Bisa.
Aman? Aman. Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Sama nih, sama. Cari dulu, urutkan kegiatannya. Maka cari yang masalah. Mana masalah? 3. Tiga. Masuk 3. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke, 3, 1, 3, 4. Ya kan? 1 Iya. atau 4 dulu kan gitu. 1 1. hipotesis, 4 menaruh ikan pada air percobaan. 4 percobaan. 1. Satu dulu ya. Ya. Iya. Maka jawabannya adalah yang B. B, ya kan? Ya. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Bisa di soal kemarin ya. Saya ulangin. Cari dulu yang masalah. Masalah nomor 3. Tinggal yang A, yang B sama yang C. C. 3, 4 atau 3, 1. 1 dulu atau 4 dulu. 1 dulu hipotesis, apa 4 dulu percobaan? Hipotesis. Hipotesis. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih ingat rumusnya? Ya. Kalau masih ingat angin dan ombak. Angin dan ombak. Air dan ombak itu adalah Potensial. Bagus, Pak. Potensial menjadi Kinetik. air dan Kinetik. ombak adalah potensial menjadi kinetik. Habis itu menjadi listrik. Ya, ini adalah menjadi kinetik. Oke, satu lagi. Kalau dia ada yang namanya kan air dan ombak. Satu lagi ada namanya angin. Angin itu kinetik menjadi gerak atau Mekanik. mekanik. Ya, ini angin. Kalau dia yang lainnya itu pakai cara Panas, gerak listrik. Panas. ya, Gerak listrik. panas, gerak listrik. Bagus, Pak. Oke. Ini bukan angin kan? Bukan angin, bukan potensial. Yang salah langsung ya. Potensial kan? Salah itu. Salah. Panas, gerak listrik. Panas, gerak listrik. Panas, gerak listrik. Cara cepatnya. Oke, yang A, mekanik, panas, kebalik. Gerak Balik. mekanik. Salah Balik. kebaliknya. Kinetik, panas, kebalik. Balik. Balik. Kimia, mekanik, panas, kebalik. Balik. 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 Maka yang benar adalah yang D. ya, D. Kimia, panas, gerak atau mekanik listrik. Jawaban adalah yang D. Lebih lengkap. Oke. Bisa dipahamin? Ingat aja itu air dan ombak potensial kinetik, angin itu kinetik mekanik, yang lainnya adalah panas, gerak listrik. Aman? Aman. Boleh lanjut? Lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi masih ada itu. Nah, ini ombak berarti Potensial. mana yang E kan? Ya. Ada lagi yang lain. Potensial menjadi kinetik. Benar? Benar ya? Benar. Ada lain jawabannya cuma itu. Oke, yang ini angin. Angin apa tadi? Potensial. Angin. Air Ki- potensial. Kinetik, mekanik, listrik. Mekanik. Kinetik. A ya? Oke. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, oke, kita lanjut. Angin tadi ya. Masuk ini. Ini apa? Panas bumi kan? Panas bumi. Ada menara pendingin. Cuma ini ya. Betul, menara pendingin. Kalor uap betul kan? Panas, gerak listrik. Benar ya? Iya, panas, gerak listrik. Lanjut kita ke mari. gerak listrik. Oh. Nah, ini juga bukan angin, bukan ombak, bukan air. Nuklir. Nuklir. Berarti Ada tinggal yang C, ya ST, tinggal sama yang D, ya kan? Iya. Cari yang benar. Panas, gerak listrik, gerak panas listrik, gerak listrik. Yang mana yang benar? C. 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 Ini kebalikan yang D. Kebalik. Kebalik. Gerak dulu baru Gerak panas. dulu. Kebalik ya ini atau panas dulu baru gerak seperti yang C. Oke? Lanjut kita satu lagi ada nih. Ini apa Bu? Mengenai apa?
mengenai Inspirasi. inspirasi dan Inspirasi. ekspirasi. Masih ingat, Bu? Oke, inspirasi kita ingat. Ini kan udara keluar, berarti ekspirasi ya. Iya. Ya. Ekspirasi udara keluar. Oke. Inspirasi, kita bahas dulu inspirasi atau ekspirasi dulu. Ekspirasi adalah proses udara keluar. Udara keluar ya. Kalau udara keluar berarti relaksasi ya. Relaksasi. Relaksasi ya. Apa yang relaksasi? Diafragma. Diafragmanya relaksasi. Diafragma. Relaksasi. Kembalikan dengan yang inspirasi. Apa inspirasi? Diafragmanya. Kontraksi. Iya, diafragma kontraksi ya. Oke. Ketika meniup balon itu inspirasi, ini apa namanya? Mengeluarkan udara itu ekspirasi. Inspirasi udara masuk, ekspirasi udara keluar. Oke, yang kedua itu adalah setelah ototnya diafragma, Rongga dada membesar. rongga dada membesar. Ini ya, inspirasi ya. Inspirasi yang membesar. Rongga dada, Membesar. dada membesar, rongga dada, volume ya. Volume rongga dada membesar. Kalau volume rongga dada membesar artinya tekanannya Kanan dalam Menurun. menurun, tekanan kecil. Udaranya masuk. Udara masuk kalau dia inspirasi. Kebalikan nih. Kalau dia diafragmanya relaksasi berarti mengeluarkan udara. Ketika mengeluarkan udara atau kita ada balon, kita keluarkan balon tadi udaranya, maka volumenya mengecil. Volume rongga dada mengecil. Volume rongga dada mengecil. Kalau bahasa volume rongga dada mengecil, maka kawannya tekanannya Besar. Tekanan dalam Besar. paru membesar. tekanan besar. Udara Darah keluar dari paru-paru. udara keluar dari paru-paru. Oke. Kita jawab yang ini. Apakah ini otot tulang dada? Ya. Pernapasan perut, tulang dada salah ya? Ah. Apakah pakai otot tulang rusuk? Salah. Salah. Apakah pakai diafragma kontraksi? Salah. Salah. Namanya Relaksasi. Relaksasi. Apakah pakai otot tulang rusuk? Salah. Salah. Jawabannya apa? Yang E ya? Yang E. Otot diafragma relaksasi. Benar? Ya. Diafragma Ya, yang melengkung, melengkung ya. Dan mendatar. Kalau dia inspirasi mendatar. Mendatar. Kalau dia Inspirasi melengkung. Jawabannya E ya. Ya. Ini Oke. turun, inspirasi naik. Ya, jadi inspirasi itu diafragmanya kontraksi, bahasa kontraksi adalah datar. Datar. Kalau relaksasi bahasanya Melengkung. Melengkung. Oke. Oke, Pak Ibu, bisa dipahamin? Ya. Saya lanjutkan soalnya soal kemarin. Ini juga soal kemarin. Oke. Pernyataan yang benar mengenai pernapasan perut. Jawab. Apakah pernapasan perut pakai diafragma relaksasi? Iya, diafragma ya. Ya. Benar. Apakah pernapasan perut pakai diafragma kontraksi? Ya, masih benar ya. Diafragma masih benar. Ya. Apakah pernapasan perut pakai tulang rusuk? Salah. Apakah pernapasan perut pakai diafragma? Benar ya, masih ya. Betul. Apakah Yes. pernapasan perut Salah. pakai tulang rusuk? Salah. Salah. Bisa dipahamin cara jawab soal tadi? Bisa. Nah, kita analisis. Diafragma relaksasi, apakah udaranya masuk? Relaksasi. Keluar. Keluar ya. Keluar. Relaksasi Keluar. santai atau ekspirasi. Relaksasi berarti ekspirasi. Udaranya keluar ya. Ya. Salah nih ya. Ya. Nah. Diafragma kontraksi, benar. Ya. Nah. Udaranya masuk, benar. Betul. Betul. Cari yang lain. Diafragma mendatar, benar ya. Betul. Volumenya makin besar, benar. Betul. Tekanannya kecil. Dada mengecil, betul. Benar. Ya. Paham? Kenapa yang D salah? D diafragma kontraksi benar. Diafragmanya mendatar benar. Betul. Volume rongga dada Yang Dada. Salah. harusnya membesar. Besar. Tekanannya yang mengecil. seperti meniup balon ya kan? Oke.
Oke, inspirasi seperti meniup balon. Maka balonnya makin besar, tekanan kecil, Udaranya masuk. udara yang masuk itu namanya proses Inspirasi. inspirasi. Bisa dipahamin? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini mengenai apa, Bu? Sistolik, Sistole. diastolik. Sistolik, diastolik. Ini sistolik gambarnya, ini gambar Diastolik. Diastolik. gambar Diastolik. diastolik ya. Sistolik itu adalah tekanan Kanan tinggi. Berkontraksi. Sistolik ya. Sistolik itu pencet jerawat kiri. Ibu hafal aja pencet jerawat kiri. Tangan ibu adalah otot jantung. Jadi sistolik itu kiri-kiri. Kalau ibu pencet jerawat kiri, maka pakai tangan ibu bekerja nggak? Ya. Ya. Bekerja, berarti otot jantungnya bekerja. Kalau otot jantung bekerja, maka dia adalah Kontraksi. kontraksi. Ketika ibu pencet jerawat kiri, ya, maka darahnya ngapain? Keluar. Keluar. Tekanannya harus besar. Keluar. Kanan tinggi. Iya, tekanan tinggi. Kenapa? Kalau tekanan tinggi, darahnya bisa keluar kan? Ya. Tekanan, Ke seluruh tubuh. tekanan, iya, darah keluar ke seluruh tubuh, Oke. Tekanan dia adalah rendah apa besar? Besar. Kanan tinggi, besar. Supaya darahnya Iya, keluar. bagus. Tekanan tinggi. Oke. Dah habis. Yang keempat, bilik kiri menguncup ya. Ya. Relaksasi. Bilik kiri menguncup. Menguncup itu kontraksi. Kontraksi ya. Iya, bilik itu bahasa lainnya adalah Ventrikel. Serambi ya. kiri Serambi kiri atau mengembang. arteri. Ya. Mengembang. Mengembang. Atau berelaksasi. Ya, relaksasi. Ya udah terjawab. Ini gambar apa, Diasto? Diastolik. Tekanan tinggi apa Tekanan Yang rendah. rendah. Berelaksasi. maksimum apa minimum? Kalau jawaban ini. Minimum. Minimum. Tekanan diastolik berarti minimum, tinggal yang C sama yang I. Ini salah. Bisa dipahamin? Ya. Nanti kita bahas. Jantung diastolik benar, jantungnya kontraksi, salah benar? Salah. Maka yang E lah jawabannya. Jantung diastolik, jantungnya relaksasi, benar? Ya. Ah, Nah, maka jawabannya benar adalah yang E. Oke? Oke ya, bisa dipahamin ya? Bisa. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya juga. Ini apa, Bu? Sistol? Diastolik. sistolik. Pencet jerawat kiri. Pencet jerawat kiri berarti yang bermain ada tanganmu. Tangan itu kalau mencet jerawat kiri berarti bekerja kan? Ya. Berarti kalau bekerja namanya Kontraksi. Gimana jawabannya kontraksi cuman? A. Lagi B, ya kan? Lagi ini nggak boleh. Bilik dan serambi sama-sama kontraksi nggak boleh ya. Ya. Satu. Bilik relaksasi darahnya mengalir keluar ke jantung. Iya benar juga lah. Ini kontraksi ya. Ini salah ya. Ini relaksasi. Juga salah. Relaksasi salah. Tinggal yang A dengan yang B. Pada saat bekerja di kiri, Serambinya itu tidak kontraksi. otot jantungnya kontraksi yang mana? Bilik apa arteri kalau dia sistolik? Ventrikel. Ventrikel berarti adalah ya. Bilik A. Nah, bilik kiri ya. Bilik Ya. kiri berkontraksi. Ya, bisa dipahamin ya? Bisa. Nah, di modulnya ada tuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masalah apa, Bu? Masalah Istri dan selingkuhan. Oh, ingat ini. Ingat terus. Ingat lagi nih. Oke, Istri dan selingkuhan. Ya, istri dan selingkuhan. Astagfirullah itu. Oke. Ini kita bahas soalnya. Kita jawab dulu ini tulang rusuk. Ya, ini penyusun rongga dada saya kecilkan dulu. Tulang penyusun rongga dada ada berapa, Bu? Ada dua. Ada dua, yaitu tulang rusuk dan tulang Dada. dada. Kita bahas dulu tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada rusuk sejati. Ya, ada rusuk. Ada rusuk melayang. Dah. Sekarang ini soalnya adalah menunjukkan bagian tulang dada yang rusak atau yang rusak. Yang mana tulang dada? Bagian depan. Mana aja, Bu?
Tulang P, dada Q. yang retak. P, P. P, Q. Q, Habis ya? Ada satu lagi. Ada lagi. S apa ya, Pak? Ini S ya. S, S. Oh, S. S ya. Ya. Tajuk pedang. Ini ya tajuk pedang. Ini bagian hulu atas. Ini bagian badan. tajuk Ini pedang. bagian tajuk pedang TP. Ya Tulang kan? rawan. Berarti jawabannya adalah PQRS. PQS. S. Sedangkan tulang rusuk R, R, D. D. U, Ya. Kita bahas di sini. Kalau P tadi apa P? Tulang Hulu. hulu. Satu, Kalau dua. tulang hulu, tulang atas. Tulang atas itu tempat tulang hulu, tulang apa? Tulang nusuk. Tulang Rusuk. badan hulu. 1 dan tempat 2. menempelnya Satu, dua. 1 dan 2. Satu kedua. Ya, rusuk 1 dan 2. Rusuk. Kalau yang PQ tulang badan Badan. Tulang badan. menempelnya Melekatnya tulang rusuk 3 sampai 3 7, sampai 3 sampai 7. 8 sampai 10. 8 sampai 10. 10. Yang S ini tulang taju Pedang. atau tulang rawan. Bisa dipahamin? Ya. Oke, tinggal yang ini yang biru. Yang biru yang R. R itu apa? R. Rusuk. Rusuk sejati. Sejati. R rusuk sejati. Rusuk sejati melekatnya di mana? Tulang Di badan. tulang belakang dengan tulang Depan. depan, tulang dada ya. Jadi rusuk sejati itu dia melekat pada tulang belakang dan tulang dada. Yang T apa, Bu? Yang T. Rusuk Tulang melayang. Ya. Rusuk melayang hanya nempel pada suami bagian belakang, ya kan? Ya. Ya. Kalau dia rusuk palsu madu palsu ini, dia nempel di mana yang ini palsu? Tulang belakang Tulang dan belakang, atas. tulang Dan rusuk atasnya. Tulang belakang dan rusuk atas. Atasnya kan? ya. Paham, Bapak Ibu? Paham. Paham. Paham? Ya. Paham ya? Saya jawab soalnya. Terdapat sebuah tulang ya, terdapat sebuah tulang, saya mukan dulu. Terdapat sebuah tulang yaitu terletak di bagian tengah dada berarti Bu ya. Tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Merupakan melekatnya tulang rusuk ke-8 sampai 10. Tulang apa namanya, Bu? Badan. Badan. Tulang badanlah tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7 dan 7 sampai 10. 8 sampai 10. 8 sampai 10. Oke, itu namanya tulang badan. Kalau tulang dada terdiri dari apa? Terdiri dari tulang hulu, tulang Badan. tajuk Tajuk Pedang. Tulang hulu adalah tempat menempelnya rusuk 1. Rusuk 1 dan 2. Dan 2. Tulang tajuk pedang disebut tulang Rawan. rawan. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, ya. Kalau tulang rusuk dibagi berapa, Bu? Bagi 3. Bagi 3. Yang 3. pertama namanya rusuk Sejati. Yang kedua Palsu. yang ketiga Layang. layang. Rusuk sejati adalah istri sejati, tempat menempelnya pada suami, tulang belakang dan tulang Dada. Dada. Rusuk palsu hanya menempel bagian belakang dan nempel istri, ya kan? Yang nempel rusuk sejati. Oke, kalau rusuk melayang adalah menempel mana? Di bagian belakang. Oke? Bisa dipahamin nih tulang-tulang? Halo, Pak Ibu, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lanjut. Nih, yang retak adalah tulang rusuk. Benarkah jawaban saya? Tulang rusuk yang retak. Saya ganti soalnya. Yang mana tulang rusuk, Bu? R. T. T. U. Benar? Ya, RTU rusuk ya. Oke, kalau badan berarti PQS yang dada. Kita lanjut.
untuk tulang ini ya, untuk tulang apa nih? Tulang rusuk, RTU, tulang dada, P, Q, R. R. Oke, lanjut ya. Kalor, kalor tinggal saya kalor. Oke, kalor ya Bapak Ibu, kalor. Ya, ini saya analogi dulu ya, analogi. Sebelum ke soal ini kita analogi dulu. Ada benda A, ada benda A juk B. Ini masanya beda ya. Ini 800 ml, ini 300 ml. Oke, dikasih api yang sama. Kira-kira mana lebih cepat mendidih airnya? 300. 300 mili. Volumenya sedikit ya. Ya. Oke, dah 300 ya. Oke, kita ganti lagi. Kita ganti soalnya. Tadi Anda paham. Kalau gitu, waktu mendidihnya sama-sama misalnya setengah jam mendidih. Waktu mendidih sama. Kira-kira yang mana yang apinya besar? Yang 800. 800. Yang A ya. Kalau kalornya besar, apinya besar, berarti membutuhkan kalor lebih besar. Jadi kalau apinya besar, maka membutuhkan kalor lebih besar. A sama B sama-sama mendidih, waktunya sama, berarti A apinya lebih besar. Kalau apinya lebih besar, maka kalornya lebih besar. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Oke, sekarang kita baca nih analis grafiknya. Grafiknya ini sama nggak sama-sama 16 ini habis waktunya? 16. Sama 16 kan? Saya apain dulu. Ini sama 16 nih. Habis terakhirnya 16. 16. Ini juga 16. Berarti waktunya sama. Waktunya sama. Tapi mana yang apinya lebih besar? Yang A apa yang B? Tengok volumenya. Yang A. Yang A ya. Berarti A, kalor A lebih besar. Maka carilah kalor A yang besar. Kalor A yang kalornya yang memberikan lebih besar. Ini 4 ya? Ya. Nah, oke. Tinggal cari yang apa lagi? Ini salah ya. Kalornya sama salah. Salah, kalornya sama salah. Kalornya sama salah ya. Udah, ini salah. Nih. Jadi, pada suhu berapa tuh? Pada suhu 67. Perubahan suhu total wadah B 67. Kita kurangin coba. 67 enggak nih? Ya, ini 72, ini 27. Coba kurangin berapa nih? 50. 50 pula. 45. 45. Yang B ini 96, ini 20 berapa tuh? 20 berapa nih? 5 atau berapa ya? 29 ya? 29. Berapa nih, Bu? 6 tuh? 7. Sudah. Pernyataan yang benar berikut ini adalah wadah A kalornya sama. Lain, beda dia, beda. Maka tinggal ini salah. Atau wadahnya A yang besar. Yang nomor 4 yang benar ya, ini salah. Oke, tinggal ini. Yang mana yang benar? Yang 67 apa 55? 67. 67. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi pahamin? Bisa. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Kita lagi nih. Mungkin masih ingat? Ketika suhunya 100 atau di atas 80, maka Q3 yang paling besar. Cari aja Q3 paling besar. Iya jawabannya. Pak, kalau dia pas 100 atau di atas 80, di atas 80 sampai 100, maka Q3 yang paling besar. Kalau sama dengan 80, maka nilainya Q2 sama dengan Q1.
Oke. Q3. Kalau dia pas Q3. Q3 Kalau dia pas 80, maka di sini Q3 sama dengan Q2. Q2 Kita tetap di bawah. Kalau dia di bawah 80, ini sama dengan 80 ya. Di bawah 80, Q2 yang terbesar. Q3 Q1 tetap paling bawah. Oke? Bisa dipahamin? Bisa. Nah, kita lanjut ke soalnya lagi. Ini sama kayak tadi, semakin besar masa, maka waktunya semakin lambat memasaknya, ya kan? Ya. Oke, tapi ini masanya sama nih. Masanya, jika masa kali benda adalah M, sama masanya M. Masanya M, ini sama nih, masanya M. Tengok suhunya, ini 65, waktunya sedikit, ya kan? Kan Bu, yang ini, ya kan? Ini 65 suhunya naik, waktunya dikit. Makin ke atas, suhunya tetap hampir sama dengan 70, tapi makin lambat. Kira-kira yang mana paling besar apinya? Yang cepat waktunya. Yang E. Cepat waktunya. Kan? Iya. Ya kan, masanya sama-sama M. Jika dimasak dengan kompor yang sama, apinya sama masaknya pakai api yang besar. Kalau pakai api yang besar, maka lebih cepatlah matang, ya kan? Maka jawabannya apa? Yang E ya, betul? Kalau diganti soalnya, maka benda manakah yang kalorinya paling kecil? Paham? Paham Pak Ibu? Ya. Semakin cepat dia matang, maka kalorinya semakin besar, ya kan? Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini terakhir. Ini juga sama nih. Kalori yang dibutuhkan wadah A. Ini wadah A. Ini wadah B. Wadah A, kalori yang diperlukan oleh wadah A, tengok aja Bu nih. 67.500. Yang B 61.500. Mana yang besar? Iya. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang D ya. Yang D Pak Ibu? Oke, yang D ya, yang D. Betul yang D kan? Oke. Kalau dia yang diminta hanya sampai proses ini yang datar, yang perubahan wujud, Ibu kurangin 4.004 ini ya. Ini perubahan wujud. Ibu kurangin, misalnya ini P, ini 1 P ke Q, ini P ke Q. Mana yang besar? B apa A? Tengok. Kurangin nih berapa nih? 40.000. Yang A berapa P ke Q-nya? 40.000. Sedangkan yang B. PQ-nya adalah 48.000. Maka kalau dia pakai jalur yang ini, yang datar ini, maka yang besar adalah yang B. Kalor B lebih besar daripada kalor A. Sedangkan yang ini soalnya adalah sampai terakhir, sampai ini. Ya, maka kalor A lebih besar daripada kalor B. Kalau semuanya, tapi kalau satu aja dari sini kemari, maka kalor dihitung, ini kurang ini, 48.000, yang satu lagi 40.000, maka yang besar adalah yang B. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa dipahamin ya? Pak. Dah, IPA sudah selesai sebenarnya, tinggal ulang-ulang aja. Udah nggak usah ulang lagi kita. Nanti aja tinggal masuk apa namanya? PKN ya. Soal PKN, Bu. Ya, soal Mau PKN. tanya Pak, Ya, silakan, Pak, Bu. tadi yang ASI itu Pak, itu kata kuncinya apa Pak? Tadi kelewatan. Oh, yang mengubah. taruh. Saya udah ini, udah apa namanya, udah lupa. Tentang apa, Bu? Enzim. ASI tadi, enzim Bu. pada ASI Enzim. tadi Pak. Ya, enzim. Ya. Enzim, mana nomor berapa tadi? Enzim, jauh ke belakang. Enzim, nah ini dia. Ini Bu. Ya Bu, enzim itu Bu, Ya. yang pertama Ibu ingat di air liur. Air liur itu ada namanya di mulut ya. Di mulut ada namanya enzim amilase. Ini Bu, amilum ubah jadi gula, lase
losa-losa itu kan namanya. Ya. Maltosa, laktosa. Nah, itu gula. Amilum, karbohidrat jadi gula. Itu di mulut. Kalau dia di habis mulut, lambung ini tempat pengubah protein. Protein Pepsin dan ya. renin. Renit dan Renin. pepsin. Berarti fungsinya untuk ini semua untuk protein semua kan? Untuk protein ya, ini protein pasti protein. Protein. Oke. Yang ketiga ada namanya pankreas. Pankreas itu Pembentukan enzim. pembentukan enzim dalam tubuh di pankreas. Pankreas itu enzimnya saya ingat aja lipase. Lipase inilah yang mengubah lemak menjadi gliserol. Fungsinya ya. Yang keempat adalah usus. Lalu Terus enzim yang diingat adalah enzim yang sosa-sosa, fruktosa, gula. Itu mengubah gula menjadi apa tuh? Menjadi ya banyak ya Bu ya, mengubah gula menjadi apa itu banyak. Menjadi intinya di usalus itu menjadi sari-sari makanan atau sari-sari yang dibutuhkan oleh tubuh, ya kan? Jadi gulanya, karbohidratnya diubah menjadi sari-sari makanan. Ada yang mengubah laktosa menjadi glukosa, ada yang mengubah lemak menjadi itu, ada yang asam amino. Itulah namanya usalus. Laktosa, fruktosa dan glukosa. Oke, paham Bu? Paham, Pak. Dan lanjut kita ke tadi tuh. Terima kasih, Pak. Oke, kalau besok kita masuk yang namanya PPKN Bu ya nih, PPKN pula. IPA udah selesai, tinggal diulang aja Bu, di modulnya ada tuh ulang-ulang aja, soal juga banyak, ulang terus biar supaya cepet lulus, satu kali ujian lulus langsung. Amin. Nah, jadi besok kita bahas yang ini Bu ya, namanya apa namanya ini soal-soal baru saya buat, IPS juga sedikit lagi udah siap, tinggal dikirim aja paling. Tinggal 3 soal 5 soal lagi lah. Nah Bu, ini kita besok bahas mengenai yang namanya PPKN. PPKN membedakannya nih, yang membedakannya yang susah itu kemarin cuma yang ini. Mana dia? Mana dia? Susu dia nikah dia. Mana dia? Oh, mana dia? Mana dia? Ah, ini dia. Ini yang susah untuk membedakan. Nah, ini. Nah ini gampang deh. Yang mana tadi? Dia nikah itu dia ada suku-sukuisme. Ya, mana dia? Udah saya bikin. Mana dia? Nah ini nomor 1. Alamak ya. Oke, seorang perempuan tidak dibolehkan menikah dengan seorang pria yang oleh orang tuanya dengan alasan suku tertentu. Yang dijebak Bu ya. Menjebak ini kalau suku tadi adalah etnosentris ya. Ini ya, etnosentris ya nih. Suku bangsa lebih superior kan? Nah, Ibu dijebak dengan jawaban yang ya salah. Pak saya jawab etno ya salah. Menurut orang tua, menurut berarti pandangan orang tua tersebut, ya kan? Calon menantunya memiliki karakter keras. Kalau melebelin namanya stereotip. Dilabelin, maka jawabannya E. Kena jebak di awal nih suku. Kalau pandangan-pandangan berarti itu etnosentris gitu ya, Pak? Mau Bu? Kalau pandangan-pandangan gitu tuh. Paham itu misalnya kelompok suku Batak lebih bagus daripada suku Jawa itu etno Bu. Nah, kalau melabelkan suku tadi, suku Jawa lembut, suku Batak kasar itu namanya melabelkan namanya stereotip. Paham? Iya. Diskriminasi itu adalah perbedaan yang namanya status. Ya Bu ya, status ya. Atau hak dan kewajibannya dibedakan, kewajiban dan hak-haknya dibedakan. Itu namanya diskriminasi. Hak tahu kan Bu, hak Bu? Haknya. Misalnya perempuan bekerja di kantor nggak boleh, itu kan membatasi haknya namanya diskriminasi. Hak-haknya itu tidak adil, membagi haknya tidak adil. Kata kuncinya itu ya. Kalau etno itu sukunya dilebih-lebihkan, diskriminasi haknya tidak didapatkan, stereotip melabelkan sesuatu yang buruk kepada benda atau kepada suku lain. Paham Bu? Saya ulangin ya. Etno itu membanggakan sukunya sendiri. Paham? Stereotip melabelkan suku tersebut. Diskriminasi menghalangi hak-hak orang. Paham Bu? Paham? Rasisme itu membuli fisik. Dari warna kulit, rambut, agama, dan lain-lain. Paham Bu? Jadi, rasisme itu seperti itu. Prasangka itu belum tentu benar atau hoak.
Oke, karena ini nomor 1 nih soalnya ya. Dijebak dari awal. Seorang perempuan tidak dibolehkan menikah dengan seorang pria yang oleh orang tuanya dengan alasan dari suku tertentu. Wah, suku berarti kita jawab etnosentris, kita jebak. Yang menurut orang tuanya adalah suku tersebut karakternya keras. Berarti ibu ini melabelkan suku itu dengan karakter keras. Melabelkan suku dengan karakter keras, maka itu tindakan stereotip. Jadi paham Ibu? Ya. Bisa. Saya bilang nih. Itu tuh si apa namanya? Si A itu. Suku Batak hidungnya pesek kali, kau tengok. Rasis. Rasis, bagus, fisik. Paham, Bu? Paham. Itu kawanku itu orang timur, dia rambutnya keriting, kulitnya hitam. Rasis. Rasis. Paham, Bu? Paham, Pak. Adikku perempuan tahu salah kuliah. Diskriminasi. Diskriminasi. Aku suku Jawanya. Mana pernah suku lain jadi presiden, suku lah Jawa terus jadi presiden. Etnosentris. Sentris. Paham, Bu? Paham. Oh, di sana terjadi kerusuhan. Jadi gini, gosip lah ini gini. Rupanya tidak. Tersangka. Paham contohnya? Ya. Ya cuman itu yang payah membedakan itu, yang lainnya gampang. Hamti sama Mores, Yusik. Nah, ini. Sama ini yang payah nih, membedakan Yusik, Mores. Ini. Ini soal. Bukan. Custom Yusek Mos. Ini mana soal tadi? Custom Yusik. Ini dia. Ini soalnya. Nih. Custom Yusik. Oke, ini contohnya. Yusik itu contohnya always, Mores, dan custom. Custom itu adat istiadat. Ya. Tata cara, kebiasaan, tata perilaku. Ya, Mores itu ya cara ya. Tidak boleh sembarangan itu, melarang. Oke, besok kita bahas ini. Kalau ini soalnya apa? Soal yang kemarin itu soalnya apa? Kenapa? Norma mengatur perlindungan pernikahan bakaka ayam. Ya udah, kalau pernikahan dengan pakai bakaka ayam, berarti apa, Bu? Custom, adat ya kan? Nanti jawabannya adalah adat, custom. Gampang kan? Contoh yang lain besok kita mainkan di sini. Ini banyak soalnya. Di sini ada, di itu juga ada. Oke. Ya, kita akhir dulu, Bu ya. Tinggal PKN besok 1 hari juga siap, 2 jam misalnya. 1,5 jam lah besok ini siap juga. 2 kali pertemuan cukup. Oke, Bu, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dulu, Bu ya. Kita besok PKN ya, PKN setelah itu IPS, 2 kali pertemuan PKN, 2 kali pertemuan IPS, habis itu masuk pedagogi yang banyak sebenarnya. Saya lagi nyusun pedagogi juga. Oke, Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Besok PKN. Terima kasih, Pak.